Itu kalau secara konstruksi hukum tuh gimana Bang, penjelasannya Bang mungkin Bang? Saya sebagai praktisi hukum ya akan menjelaskan tentang adanya gugatan terhadap Mika Rinjani, terhadap Rizky Biladi ya. Digugat ini perbuatan hukum ya. Saya jelaskan bahwa penggugat terhadap Mika Rinjani menggugat Biladi ya, perbuatan Mika Rinjani, maka gugatan perbuatan melawan hukum itu harus dilihat. Pertama adalah menggunakan KUH Perdata 1320 kesepakatan yang sebelumnya 1388, maka kesepakatan itu dituangkan di dalam klausa-klausa suatu perjanjian dan komitmen. Nah, jika ada salah satu melanggar, pertama adalah yang telah disepakati. Pertama itu sepakati tepat waktu, kemudian kerjasamanya baik dan komunikasinya baik sehingga berjalan dengan lancar. Nah, kemudian di dalam materi di dalamnya juga telah diterangkan di dalam klausa-klausa tersebut. Nah, sehingga bahwa apa yang telah dibuat berdasarkan akte otentik maupun akte di bawah tangan tanpa notaris itu kekuatan hukumnya sama. Yang berbeda adalah kalau akte di bawah tangan itu adalah saling percaya, tetapi kalau misalnya di akte otentik adalah berbadan hukum yang telah menghadap di notaris itu bersama-sama untuk menerangkan tentang adanya suatu kerjasama dan suatu perjanjian kesepakatan, dan satu bahwa dia telah mengikatkan diri terhadap apa yang telah dijanjikan oleh para pihak itu. Nah, di dalam klausa-klausa pertama dan klausa selanjutnya tentu ada material, yaitu merupakan benda atau uang atau sesuatu membeli saham ya. Nah, jika akte otentik itu dilanggar, kemudian diberikan peringatan kepada salah satu pihak, misalnya pihak pertama dan pihak kedua atau si penggugat dan tergugat, dan berikan peringatan bahwa ini tepat waktu, apakah dilakukan pembayaran atau dilakukan penyerahan barang, atau juga bisa dilakukan bagaimana hak terhadap akte otentik itu. Itu yang dilihat. Jika ada klausal yang telah ditentukan, salah satu pihak tidak menepati, kemudian akhirnya terjadi diberikan peringatan, nah kemudian akhirnya dibuat lakukan somasi, maka sama sekali bahwa akte itu ada, tapi dalam pelaksanaannya tidak ada. Nah, ini kan suatu dianggap bahwa salah satu pihak adalah melanggar, maka digugat suatu perjanjian itu melakukan perbuatan melawan hukum. Itu yang dilihat ya. Nah, beda lagi dengan luar prasasti, bagaimana ada di dalam akte otentik menjadikan sesuatu, tetapi telah dilakukan sebagian atau seperempat atau sepertiga, maka dianggap bahwa akte tersebut dianggap bahwa itu telah melakukan wan prestasi, ingkar janji. Bisa juga dilakukan peringatan semula dan bisa juga dilakukan somasi. Akhirnya seluruh menepati apa yang telah berdasarkan akte otentik. Nah, itulah. Jika tergantung bagaimana para pengacara yang bisa melihat bahwa yang tepat yang mana, ya. Apakah dia telah melakukan pembayaran atau seluruhnya tidak dilakukan pembayaran. Kalau tidak dilakukan seluruh pembayaran terhadap akte otentik adalah telah bisa melakukan tindak pidana dan bisa juga melakukan perjanjian perbuatan melawan hukum yang dilekatkan pada dirinya berdasarkan akte otentik. Itu. Bang, itu kan